Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saddaqa wa'dah, wa nasra abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya buat video ini untuk menyampaikan pendapat saya yang mungkin kontroversial. Artinya bisa menimbulkan pendapat pro dan kontra. Tetapi menurut saya memang akar terdalam dari berbagai kezaliman di Indonesia adalah Jokowi yang begitu kemaruk dengan kekuasaan, sehingga kemarukannya itu membuat sebagian besar bangsa kita hidup semakin merana, sebagian besar. Nah, puluhan juta petani kita, salah satu sokok guru bangsa, makin hidup menderita. Impor beras yang dilakukan Jokowi sudah pada tahapan ugal-ugalan. Di tahun 2023, impor beras Republik Indonesia cetak rekor, tembus 3 juta ton. Nah, Komisi 4 DPR menyatakan proyek impor beras 2024 bakal catat rekor sejarah. Pemerintah harusnya bisa antisipasi, ini pendapat DPR. Nah, puluhan juta buruh kita, sokok guru bangsa kedua, hidupnya makin susah di zaman Jokowi. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai 10 tahun era pemerintahan Jokowi membawa dampak buruk bagi kesejahteraan kelompok buruh. Menurut YLBHI, selain kelompok buruh tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kebijakan terkait ketenaga kerjaan, Jokowi selalu membela kepentingan pemilik modal dan mengabaikan kepentingan kaum buruh. Sehingga Jokowi dijuluki sebagai bapak upah murah. Dalam hal ini, kezaliman Jokowi cukup jelas. Jokowi pura-pura merakyat, tetapi yang dia lindungi, saya yakin, adalah trio penghancur bangsa, yakni mafioso, Taipan, Cukong. Saudaraku yang saya hormati, sokok guru bangsa yang ketiga, yakni kaum nelayan, pada periode kedua presidensi Jokowi semakin mengalami lilitan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang bernama Sakti Wahyu Trenggono. Ya. Kekayaan si Sakti ini memang hebat, mencapai hampir 2,6 triliun. Nah, dari mana? Ya. Yang dilaporkan biasanya lebih rendah dari kekayaan yang sesungguhnya. Nah, semasa Kementerian Kelautan dan Perikanan dinakodai oleh Bu Susi Pujiastuti, nelayan tradisional berkehidupan stabil, relatif tercukupi kebutuhan hidup mereka. 3 pilar Kementerian Kelautan dan Perikanan waktu itu memiliki semboyan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kedaulatan. Itu pada zaman Bu Susi. Begitu Trenggono jadi Menteri KKP, dia menerapkan kebijakan baru namanya Ocean Economics. Intinya pemerintahan Jokowi periode kedua melakukan perampasan ruang laut dan sumber dayanya sehingga memicu ketidakadilan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Jadi aroma privatisasi dan komersialisasi yang dilancarkan oleh si Trenggono yang buruk dan busuk, ya, Trenggononya tidak busuk, tidak buruk, ya, tetapi kebijakannya itu, ya, menyengat rasa keadilan masyarakat. Jadi Jokowi lewat sebagian menterinya, lewat geleng angguk dengan para pemilik modal, telah melakukan kezaliman atas kaum nelayan kita. Saudaraku, kezaliman Jokowi menyapu di 3 kehidupan, jadi kehidupan buruh, kehidupan petani,
dan kehidupan nelayan Indonesia. Tetapi puncak kezaliman politik dan ekonomi Jokowi adalah ambisi gilanya yang didorong oleh watak narsisistik, egoistik, megalomaniak, yaitu mengerahkan otoritasnya sebagai presiden untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tanpa studi lingkungan, tanpa studi sosiologis, studi politik, ekonomi, antropologis, tanpa pertimbangan budaya, tradisi, dan psikologi yang memadai, sehingga jadilah IKN Nusantara proyek yang pasti mangkrak karena dipaksakan antara lain dengan ambisi buta harus selesai sebelum 17 Agustus 2024. Karena itu Jokowi dengan ketololan dan keterbatasan wawasannya itu terjun bebas ke jurang politik yang cukup dalam. Dia tidak mungkin dapat ditolong lagi. Jadi pasca 20 Oktober tahun ini Jokowi tidak punya lagi kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat seperti kemarin-kemarin. Jokowi tidak mungkin lagi bisa mengatur-atur hasil pilkada. Sekarang memang masih kesana kemari, petentang-petenteng lewat mentalitas aji mumpung. Dan aji mumpung itu sirna seketika ketika Presiden baru Pak Prabowo Subianto telah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun ini. Jadi saya usulkan supaya bangsa Indonesia mencatat Jokowi sebagai bapak kezaliman nasional. Tentu ada yang tetap masih mujanya sebagai presiden paling baik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, presiden paling merakyat dan lain-lain, sumonggo, bebas. Tetapi historical judgment memang perlu waktu. Jadi sejarah itu bisa nanti menyampaikan palu gudam keputusannya. Jadi saudaraku, kalau ada yang benar dari apa yang saya sampaikan ini, tentu dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Dan kalau ternyata salah atau keliru, tentu dari saya sendiri, hamba Allah yang fakir, serba kekurangan dan serba lemah. Jadi ini kita lihat bagaimana nanti, ya Allah akan membuat senario yang pasti terjadi. Ya. Tapi saya yakin begitu Jokowi tidak lagi punya status presiden, maka dia akan diterkam ya, oleh mahkamah sejarah. Ya. Mungkin oleh mahkamah rakyat, ya, tetapi mungkin lebih tepat mahkamah sejarah yang tidak pernah tidak menegakkan keadilan, tidak pernah tidak menghukum kezaliman. Saya kira itu saja saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.